Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 6 Simpenan 1 Atap, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, hari Rabu, kita dapat berkumpul bersama di acara diseminasi budaya positif di sekolah dalam rangkaian tugas PGP Ibu Mirna Erifa. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Salam kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum dimulai acara ini, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Semoga acara kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca doa dimulai. Oke. Selanjutnya arahan dari Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk berkumpul kembali dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat serta salam oleh kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan juga kita sebagai makhluk terakhir mengenai budaya positif di sekolah yang biasa diterapkan. Ada beberapa hal yang mungkin nanti akan diperjelas lagi oleh calon guru penggerak yang berbeda. Kalau kita gambarkan budaya positif sekolah itu ada istilah, ini saya mengambil dari beberapa poin. Budaya positifnya itu adalah aku malu pertama jika datang terlambat, aku malu jika tidak belajar, aku malu tidak masuk sekolah, aku malu tidak bisa ikut upacara, aku malu jika menyontek, aku malu jika berbohong, aku malu tidak mengerjakan tugas, aku malu mengumpulkan tugas terlambat, aku malu tidak bertata krama dan sopan santun, aku malu tidak menjaga kebersihan sekolah, aku malu menuntut hak dan tidak melakukan kewajiban, aku malu tidak ikut kegiatan sekolah. Nah, yang saya tadi bacakan itu adalah dari P5 ya kalau masalahnya. Nah, mudah-mudahan diseminasi budaya positif di sekolah ini bisa kita terapkan, karena Bu Mirna ini sedang sibuk-sibuknya minggu depan itu laporan. Itu aja sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pemaparan materi dari calon guru penggerak kita Ibu Mirna Erifa SPD. Adanya waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Asofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP 6 Simpenan 1 Atap, juga yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Dewan Guru yang hari ini sudah menyempatkan waktu ya untuk memenuhi undangan kami dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana pada hari ini kita semua mendapatkan nikmat yang luar biasa, yang mana kita masih diberikan umur yang panjang dan kesehatan serta kesempatan untuk bersilaturahmi berkumpul dalam kegiatan ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Allah Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk memaparkan materi tentang budaya positif yang sudah saya pelajari di rangkaian modul calon guru penggerak. Ini untuk budaya positif ini adalah modul 1.4. Semuanya 10 modul Bapak, ini baru modul keempat yang saya pelajari. Mohon izin berdiri Pak. Baik, Bapak Ibu, yang pertama di sini yang akan saya paparkan adalah mengenai budaya positif di sekolah. Seperti bulan kemarin yang sudah kita bahas dalam visi guru penggerak ya,
di mana kita itu memimpikan murid-murid impian, memiliki visi dan misi yang jelas, yang terarah, sehingga nanti akan dicapai murid yang seperti apa yang kita dambakan. Nah, di sini tentunya ketika kita mendambakan murid yang kemarin sudah kita bahas, ya, kita memerlukan budaya positif. Budaya positif ini digunakan untuk nantinya kita menciptakan lingkungan-lingkungan positif untuk menanamkan nilai-nilai positif pada siswa. Bapak Ibu sekalian, terdapat beberapa istilah dalam budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ini kesemuanya nanti ada hubungannya Bapak Ibu. Nah, yang pertama Bapak Ibu, di sini ada cobalah buka katanya gamenya. Cluenya itu Bapak dan Ibu coba membayangkan di salah satu tangan Bapak Ibu ini ada hal yang berharga yang tidak boleh dibuka oleh sembarangan orang di tangan Bapak Ibu. Kemudian kepalkan tangannya. Boleh dicoba Bapak Ibu, kepalkan tangan. Sekuat mungkin tangan ini harus kita tahan, karena dalamnya ada hal yang berharga untuk hidup kita. Kemudian rekan yang di sebelah mungkinnya nanti bisa mencoba saling menggoda, mau mengintimidasi, memarahi, menggelitik, ya, bahkan mungkin menawari dengan uang supaya teman mau membuka kepalan tangan ini. Boleh mungkin Bapak Ibu praktekkan tangannya. Boleh lihat kiri kanannya. Kira-kira kalau teman saya yang di kiri kanan itu membujuk, ini akan dibuka atau tidak? Ada barang berharga loh ini di dalamnya. Tergantung ya Pak ya, tergantung. Mau nanti ada yang membujuk, ada yang memarahi, tergantung mungkin sifat bujukannya Pak ya. Iya. Tapi di sini Bapak Ibu, siapa yang memiliki kendali untuk membuka kontrol ini, membuka dan menutup kepala tangan ini? Kita sendiri, betul sekali Bapak Ibu. Nah, di sini ya, untuk 1 dan 2 itu mungkin ada yang tetap menutup, ada yang tetap membuka. Namun di sini tetap untuk yang ketiga, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan adalah diri kita sendiri. Nah, selama ini Bapak Ibu ada miskonsepsi ya yang kita terapkan, ternyata ini salah ternyata menurut ilmuwan. Baik. Nah, miskonsepsi ini yang pertama, ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Ternyata setelah barusan kita mencoba tadi kepalan tangan itu, orang yang paling bisa mengontrol murid ya itu sendiri adalah murid sendiri. Jadi kita sebagai guru hanya bisa mengarahkan atau menuntun. Tetap nanti yang berbuat itu, mau berbuat atau tidak berbuat itu adalah keputusan murid. Jadi kita tugasnya mengarahkan. Jadi ilusi yang pertama adalah salah. Kemudian ilusi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Memang benar Bapak Ibu, ketika anak misalkan kita beri penguatan yang positif, misalkan memberi penghargaan pada anak, itu berlaku positif, namun tidak berlaku untuk jangka waktu yang sangat lama. Karena anak itu biasanya ketika diberi penghargaan dan penghargaan terus menerus atau diberikan hadiah, dia itu akan sifatnya menagih. Sehingga kalau tidak diberi penghargaan, dia akan berubah. Yang awalnya semangat karena nggak ada hadiahnya, nggak ada penghargaannya, maka itu akan berubah kembali. Dan selanjutnya ilusi bahwa kritik dan pembuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ketika anak bermasalah di sekolah, kan tidak ada anak yang tidak luput dari masalah. Ada tidak anak yang bermasalah. Ketika kita memberikan kritik yang berlebihan, itu ternyata menurut teori kontrol bukan memberikan anak karakter yang kuat, malah anak tersebut akan memiliki karakter yang lebih tidak percaya diri, karena apapun yang dia lakukan dia akan menganggap itu semua salah karena selalu dikritik oleh kita. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini ilusi yang terakhir ini sesuai dengan konsep dari Ki Hajar Dewantara bahwa setiap orang itu memiliki kemerdekaan untuk menentukan pilihannya masing-masing. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, yang pertama ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin positif, di sini ketika kita mendengar kata disiplin, biasanya kita langsung teringat pada peraturan, pada aturan yang baku. Nah, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar,
yaitu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Jadi di sini kita sebagai pendidik itu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal. Jadi tidak ada imbalan, tidak ada paksaan. Malah kalau kita mendengar peraturan kan sekarang hukuman mungkin Bapak Ibu ya ketika anak melakukan kesalahan. Nah di sini di disiplin positif ini tidak berlaku. Kemudian apa sih nilai kebajikan itu? Nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Mau agama manapun Bapak Ibu, ketika nilai kebajikan ini ditawarkan, mereka tidak akan menolak karena berlaku untuk semua agama. Begitupun untuk semua suku bangsa. Misalnya saja untuk nilai saling menghormati. Semua agama saya rasa mungkin mengajarkan kepada umatnya untuk saling menghormati, saling menghargai, dermawan, kemudian berbuat baik kepada sesama. Itu merupakan nilai kebajikan universal yang diterima oleh semua unsur manapun. Nah, di sini Bapak Ibu ada nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama dari nilai profil pelajar Pancasila, diantaranya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan ada nilai-nilai lain yang terdapat misalkan dari IBO Primary Years Program atau PYP. Kemudian ada juga dari nilai-nilai keterampilan hidup. Nah, semua nilai yang di sini kita bisa lihat adalah semua nilai yang positif, yang universal, yang disepakati oleh semua lapisan, baik itu tadi berbeda latar belakang agama maupun suku bangsa. Nah, nilai-nilai inilah nanti yang akan kita terapkan pada anak dalam rangka mendisiplinkan mereka, mengarahkan mereka untuk berdisiplin positif. Bagaimana Bapak Ibu cara meyakinkannya atau cara menerapkannya? Kita di sini diajak untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini hampir sama dengan kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Nah, di sini mengapa sih keyakinan kelas yang diambil bukan peraturan kelas? Bapak Ibu suka menggunakan helm ketika bepergian? Ya. Suka. Ketika kita menggunakan helm karena aturan, karena peraturan, karena takut ditilang, itu yang muncul bukan disiplin positif, tapi itu adalah karena menghindari hukuman. Namun ada hal yang perlu ditanamkan kepada diri kita, bahwa kita menggunakan helm itu adalah untuk nilai keselamatan. Ketika nilai keselamatan sudah tertancap dalam diri kita, ada polisi atau tidak ada polisi, kita membutuhkan helm untuk melindungi diri kita. Begitupun disiplin positif. Ada hukuman, ada guru, tidak ada guru. Jadi anak itu akan berbuat yang baik karena keyakinan itu sudah menancap pada dirinya. Nah, di sini Bapak Ibu ada pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah kita sehingga mudah diterapkan, serta semua warga sekolah diajak terlibat. Kemarin saya sudah mempraktekkan Bapak Ibu di kelas 8, saya membuat keyakinan kelas. Saya mengajak anak, nah kira-kira apa yang kalian inginkan di kelas kita ini? Seperti apa aturan yang dulu sudah kalian ketahui, kita akan terapkan ke keyakinan kelas. Lalu anak-anak menulis atau memberikan pendapat kepada saya waktu di kelas. Saya kumpulkan ke papan tulis, saya analisis, ternyata hampir beberapa siswa memiliki keinginan yang sama. Misalnya saja di sana anak-anak tidak mau kelasnya kotor, jadi ingin kelasnya selalu bersih. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau di aturan mungkin jangan membuang sampah pada tempatnya, itu di peraturan. Ketika kita akan merubah keyakinan menjadi bentuk keyakinan kelas, maka kita harus merubahnya menjadi pernyataan yang lebih universal dan positif. Kalimat positif itu tidak menggunakan kata tidak dan jangan. Jadi apa misalnya membuang sampah pada tempatnya, atau selalu selalu membiarkan kelas bersih misalkan, atau selalu menjaga kelas bersih. Jadi tidak terdapat kata tidak dan kata jangan. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, nanti dari nilai itu apa yang muncul. Anak-anak juga kemarin membahas bahwa tidak boleh saling menghina, apalagi membawa-bawa nama orang tua. Kemarin dari kelas 8 keinginannya. Nah, di sana kita rubah, berarti keyakinan kelasnya adalah
ucapan. Jadi itu lebih universal pernyataannya, kemudian juga sudah dirubah menjadi pernyataan yang berbentuk positif dan tentunya mudah diingat. Jaga ucapan, walaupun sedikit dari kata jaga ucapan, tapi itu maknanya banyak. Bisa tidak saling membuli dengan temannya, tidak saling menyebutkan nama orang tua, tidak menghina teman-temannya, mungkin seperti itu ya. Jadi ada tidak usah semua nilai Bapak Ibu, yang penting ada salah satu nilai yang mau dikuatkan kepada anak. Dan itu tidak boleh diganti ketika anak itu sudah terlihat menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Misalkan tadi kita menanamkan nilai supaya anak mau menjaga kebersihan. 3 bulan kita pantau kelasnya bersih, halamannya bersih. Nanti kita bisa rubah lagi, mengambil nilai yang lain, sehingga nilai-nilai itu tidak hanya satu yang didapat pada anak. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada materi teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ya, yang pertama ada motivasi perilaku manusia. Manusia itu akan berbuat, akan melakukan suatu perbuatan itu ketika menghadapi 3 motivasi ini. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi mungkin menggunakan helm. Ya, kalau nilai keselamatan belum tertanam, mereka akan menggunakan helm itu karena ini alasannya untuk menghindari hukuman, tilang mungkin dari kepolisian. Selanjutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Banyak orang-orang yang melakukan kebaikan itu untuk diberikan untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan pujian dari orang lain. Di situ belum dikatakan sebagai positif motivasi yang datang dari dalam diri. Kedua poin ini, menghindari hukuman dan mengharap imbalan itu adalah motivasi intrinsik yang datang dari luar diri kita. Jadi ada pihak-pihak lain yang mempengaruhi kita berbuat demikian. Sedangkan yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka dan dengan nilai yang mereka percaya. Itu lebih kepada motivasi dari dalam diri. Ingin seperti apa dirinya? Jadi kita misalkan ke anak, misalkan ya, bisa menerapkan, kamu ingin seperti apa? Bu, saya ingin jadi orang yang jujur. Berarti jujur itu harus seperti apa? Ke anak ditawarkan. Oh, kalau jujur itu berarti tidak boleh menyontek Bu waktu ujian. Kalau berkata juga jangan bohong, harus sesuai fakta, ya, seperti itu. Jadi disinilah kita perlunya menanamkan nilai dari dalam diri mereka sendiri ya, dalam peserta didik kita. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada 3 istilah, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Yang pertama adalah hukuman. Biasanya hukuman ini bersifat tiba-tiba dan tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, dan yang terakhir berupa hukuman fisik atau psikis. Seperti contoh Bapak Ibu, kemarin saya mempelajari di modul, ada murid yang tidak sengaja memakai sepatu tidak berwarna hitam, sementara di aturan sekolahnya harus menggunakan warna hitam. Nah, ketika murid datang karena dia terburu-buru, bapak gurunya itu menanyai murid itu, kemudian murid tersebut bilang bahwa dia terlambat dan terburu-buru, dan hukumannya karena murid tersebut menggunakan sepatu warna selain hitam itu harus dicopot dan seharian berjalan tidak boleh menggunakan sepatu. Itu bersifat hukuman, dan hukuman ini Bapak Ibu tidak dianjurkan ya, karena itu bisa menimbulkan dampak yang kurang baik kepada murid kita. Anak tersebut mungkin tidak akan berani kemana-mana tanpa menggunakan alas kaki. Pertama takut terluka, dan yang kedua takut dicemooh oleh teman-temannya. Nah, kamu dihukum, kamu gak pakai sepatu ya, kasihan deh, seperti itu ya. Jadi hukuman itu tidak bisa diterapkan harusnya. Selanjutnya konsekuensi, berbeda dengan hukuman. Konsekuensi ini anak dilibatkan. Misalkan tadi kita membuat keyakinan kelas. Nah, kalau kamu tadi melanggar keyakinan ini, kira-kira hukumannya, konsekuensinya apa ya? Misalkan seperti itu. Misalkan seperti ini, ketika anak diajak untuk tidak mencoret-coret buku temannya. Jangan dicoret ya nak buku temannya, ini kan milik orang lain, kita harus menghargai benda orang lain, misalkan seperti itu. Ketika temannya mencoret, nanti ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Kalian harus mengganti buku yang dicoret tersebut ya, seperti itu. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran, anak sudah tahu konsekuensinya. Ini lebih ringan dibandingkan hukuman. Ada lagi Bapak Ibu, di sini yang ketiga adalah restitusi. Bagi saya mungkin restitusi ini merupakan istilah yang baru. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ketika anak terlambat, ya, bagi misalkan kita guru-gurunya, jadi anak itu diekspos
dieksplor Bapak Ibu. Mengapa anak itu bisa terjadi sampai terlambat? Jadi dicari bukan hanya langsung dihukum atau diberikan konsekuensi, tapi dicari penyebabnya. Karena apa? Karena untuk mencari solusi yang memperbaiki masalahnya. Jadi kita itu berharap ketika anak masalahnya diselesaikan, kejadian terlambat tidak akan terulang kembali. Dieksplor, kenapa kok bisa terlambat, kesiangan, kenapa kok kesiangan, tidak ada yang membangunkan atau alamnya rusak, kenapa tidak minta bantuan orang tua. Jadi anak itu nanti dieksplor, kemudian anak tersebut juga ditawarkan bagaimana cara memecahkan masalahnya sendiri di situ ya. Ini untuk ketiga istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah di sini Bapak Ibu ada beberapa perbedaan antara kita saat kita menerapkan hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Jadi intinya dari semua ini, ketika kita memberikan hukuman kepada anak, maka kebanyakan anak akan merasa tersakiti, bahkan dia merasa tersudutkan oleh hukuman tersebut. Itu yang muncul bukan memperbaiki diri, tapi dia akan bersifat rendah diri dan tidak percaya diri. Sementara ketika kita menerapkan konsekuensi, di sini anak belajar untuk menghormati peraturan, dan karena dia tahu konsekuensinya apa yang akan terjadi ketika dia melanggar aturan tersebut. Dan terakhir adalah restitusi. Restitusi ini nanti anak akan diarahkan untuk bisa memecahkan masalahnya sendiri, dan ini insya Allah berlaku untuk nanti jangka waktu yang sangat panjang. Lalu Bapak Ibu di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, tentu semuanya dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Siswa kita ketika mereka membuat ulah atau melanggar peraturan, tentu ada hal yang ingin mereka penuhi. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, untuk bertahan hidup, misalkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, ada rasa kasih sayang dan rasa diterima, yaitu di sini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi, diakui dan didengar. Kemudian ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan ada kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Misalnya saja Bapak Ibu, ada anak yang yang suka iseng ke teman-temannya. Ada yang lewat, buang, ada yang melintas, direngkas istilah Sundanya. Kira-kira anak itu nanti ketika kita panggil untuk restitusi, apa kita cari penyebab mereka berbuat demikian? Oh, mungkin ada beberapa hal yang tidak dipenuhi. Bisa saja anak tersebut memiliki kebutuhan yang tidak dipenuhinya, bagian dari dipedulikan misalkan. Ketika anak tersebut dicuekan, dia akan semakin menunjukkan dirinya seperti apa. Namun sayangnya ya anak-anak itu sering kali memilih jalan yang mungkin tidak benar ya. Ketika mereka ingin diperhatikan, malah mereka membuat suatu keonaran, membuat kegaduhan. Nah di sini mungkin Bapak Ibu, anak tersebut membutuhkan rasa kasih sayang. Atau ada juga anak yang suka mencuri Bapak Ibu, mencuri uang temannya, mencuri makanan temannya. Kita bisa saja mungkin berasumsi bahwa anak tersebut memang panjang tangan gitu ya. Tapi ternyata ketika kita telusuri, bisa saja anak tersebut memiliki kebutuhan untuk dipenuhi, yaitu untuk bertahan hidup. Mungkin anak itu tidak jajan karena tidak diberi uang oleh orang tuanya, sehingga ia berbuat menurut dia yang terbaik, menurut dia yang usaha yang maksimal untuk dia supaya bisa jajan karena lapar, dengan mencuri dari temannya, bukan seperti itu. Jadi di sini kita harus menggali apa kebutuhan dasar anak yang tidak dipenuhi. Bapak Ibu, kemudian di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada guru sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, dan kelima guru sebagai manajer. Kita akan melihat tayangan Bapak Ibu. Untuk membedakan posisi kontrol ini.
Sangat bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal.
memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar bisa lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada les saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Bagaimana Bapak Ibu setelah melihat tayangan barusan? Apakah selama ini kita sudah menerapkan posisi manajerial atau manajer? Atau mungkin kita masih berada di posisi teman? Atau pemantau? Sudah menerapkan. Sudah menerapkan. Sempurna dan efektif. Oh iya. Selama ini Bapak Ibu itu sudah berusaha untuk menerapkan ya, memposisikan diri kita sebagai posisi kontrol manajer. Tapi mungkin kita tidak mengetahui istilahnya itu apa. Tapi selama ini kita sudah berusaha untuk berupaya untuk mendisiplinkan anak. Baik, lanjut Bapak Ibu. Tadi sudah pada posisi kontrol ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Misalkan tadi ketika kita melihat tayangan yang kelima ya, posisi guru sebagai manajer, tadi di sana sudah ada sebetulnya proses restitusi, tapi mungkin tidak dijelaskan secara lebih detail. Nah, kita bahas yang pertama di sini. Segitiga restitusi ini ada yang namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, sisi yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Tadi kan ada ya di video menanyakan keyakinan apa yang dilanggar gitu ya, yang tidak dipenuhi. Yang pertama Bapak Ibu ada yang namanya menstabilkan identitas, yaitu di sini berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran, kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal itu sukses, kemudian jangan mengkritik
murid yang sedang mengalami identitas gagal. Jadi di sini kita bisa mengatakan kepada anak, misalnya saja kita memanggil anak ke ruangan kita, lalu anak tersebut sudah tahu mengapa alasan dipanggilnya ya. Di sini kita harus berusaha dulu menstabilkan identitas mereka. Jadi jangan sampai mereka udah berbuat salah, kita komentar, kita kritik, kita marahi, mereka akan berbuat mungkin akan dendam kepada kita karena ngegugudah perasaannya. Kita tidak distabilkan, jadi dia akan merasa semakin kesulitan. Kita bisa mengatakan Ibu, manusia itu tidak ada yang sempurna. Kemudian setiap orang pernah melakukan kesalahan dan kita bisa memperbaiki masalah ini. Jadi ketika anak datang, kita rangkul dulu, kita tenangkan dulu. Misalkan anak yang berantem, kenapa nak berantem? Jadi anak itu rata-rata tidak akan bicara dulu kalau mereka masih dalam posisi yang marah ya, posisi marah gitu. Tidak akan dulu berbicara. Mungkin berbicara pun tidak akan setenang itu ya. Jadi kita tenangkan dulu. Oh iya Ibu juga dulu waktu kecil sering berantem, itu manusiawi kok, gak apa-apa. Nanti kita akan keluarkan dengan hatinya. Selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan. Tadi Bapak Ibu kebutuhan yang 5 ya. Kemudian guru berperan menggeser stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian pernyataan atau pertanyaannya disampaikan dengan nada suara yang tidak memojokkan. Misalkan saja di sini kamu melakukannya bukan tanpa alasan. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Misalkan begini, ketika anak berantem, ya tadi kasusnya masih berantem, kita bisa validasi dulu tindakan anak tersebut. Oh iya sih, kamu juga kan tadi dihina gitu ya. Pasti kalau dihina, ibu paham kamu akan marah gitu ya. Jadi anak itu dikasih dulu untuk orang namanya. Jadi jangan langsung di judge ya, jangan langsung dihakimi. Jadi anak itu, oh iya seperti dimaklumi dulu. Dan nanti kita baru menanamkan nilai-nilai positif. Dan selanjutnya menanyakan keyakinan. Nilai apa yang kita sepakati, kemudian sebagai keluarga atau kelas apa yang kamu yakini, seperti apa gambaran kelas yang ideal bagi kamu. Nah di sini menanyakan ini, anak itu diusahakan ya perilaku sudah divalidasi, kemudian anak itu sudah merasa mereka sudah lebih tenang ya. Di sini kita murid akan siap mengaitkan dengan tindakan yang salah. Di sini kita tawarkan kira-kira apa sih yang bisa kita perbaiki dari tadi kesalahanmu itu. Jadi anak akan menyodorkan solusi sendiri. Bukan kita yang mendikte, bukan kita yang menyuruh, tapi anak, oh iya Bu, saya akan minta maaf seperti itu. Dan saya tidak akan mengulangi itu lagi. Saya tidak akan emosi, saya tidak akan seperti itulah. Anak nanti yang akan memberikan kepada sendiri ya. Saya pernah melaksanakan restitusi kepada murid kita. Di sini ada Selfie dan Susanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirna Erifa, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sukabumi tahun 2023. Pada hari ini saya akan mempraktikkan penerapan segitiga restitusi pada peserta didik saya di SMP 6 Simpang 1 Atta Kabupaten Sukabumi. Waalaikumsalam. Ya silakan. Gimana kabarnya sendiri? Ada sedikit yang ingin ditanyakan apabila tadi waktu dari kelas di mana saya itu sudah pernah terus sekarang sebelum ya apakah memang benar dengan KP satu KP untuk sekolah KP-nya kan kita sempat ada di rumah karena saya masih sangat banget ya sama KP kalau bukan dengan saya sendiri tidak sedikit ya kita harus mempelajari setidaknya apa yang saya ya apalagi bapaknya dari sekolah kelas ya. Kita bertanya tentang perkembangan ini yang menarik apakah sudah sesuai tidak dengan kelas kita. Ada
berbicara. Oke, terus pada saat ini gimana? Kalau tidak ada, kamu dekat. Kalau misalkan tidak ada, selanjutnya tidak ada, solusinya apa yang bisa? Jadi ibu, jadi pagi-pagi selfie. Jadi ibu, siangnya selfie habis sekolah. Tidak apa seperti itu. Dan jangan suka dibilang kalau misalkan selfie itu dalam ibu, seperti ibu ya, betul-betul apa tidak saya. Baik, terima kasih saya sampai ya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Misalkan selfie nanti HP-nya aman, jadi ibu kira-kira saya harus buat belajar. Tenang dan fokus, oke. Makin semangat ya belajarnya ya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Bisa deh. Iya, tidak apa-apa. Boleh langsung lagi ya. Ya, bersama. Waalaikumsalam. Iya Susan, silakan duduk ya. Gimana kabarnya Susan? Oh, ibu ganggu tidak? Ini ibu mau ada sedikit yang nyanyi ya. Mari ibu mendengar cerita ini dari guru. Sekarang ibu kelas. Boleh ibu tahu kenapa bisa ketiduran? Oh, dia sering juga ada akhir-akhir ini. Mungkin karena selalu ibadah puasa ya, jadi sering banjir. Bagus ya, sebetulnya sudah mau membantu. Namun gara-gara begadang itu, jadi susah tidak bisa fokus sekolahnya. Apakah kira-kira ya, menurut saya ini, apakah dengan tindakan pesantren yang di kelas itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Apa sih yang harusnya bisa lakukan saat pembelajaran itu berlangsung? Fokus belajar, perhatikan guru. Ya, baik ibu setuju ya. Iya bisa. Kira-kira Susan bersedia tidak untuk memperbaiki kesalahan itu dengan cara bagaimana? Oke, berarti waktu ya tidur lebih awal untuk di sore hari, jadi tidak bangun tidurnya. Berarti keesokannya bersih semalam ya. Baik, jika misalkan ya Susan sudah lebih lama ya tidur lebih awal, kira-kira bagaimana perasaan Susan ya waktu belajar di sekolah? Oke, semangat ya karena gak aktif. Demikian aja lah ibu. Satu depannya Susan tidak mengulangi lagi maksudnya. Ya tidak apa-apa, semangat pada ibu nanti dengan perubahan ya. Oke, terlihat lagi ya. Makasih ya kamu ya. Demikian Bapak Ibu ya yang tadi sudah saya coba terapkan pada siswa mengenai segitiga restitusi ya. Jadi di sana kita mencoba untuk mengeksplor, menggali apa penyebab masalah siswa tersebut berbuat demikian. Mungkin ada pelanggaran atau ada hal-hal yang dilakukan yang tidak sesuai dengan kesepakatan kita ya, dengan keyakinan sekolah kita. Nah di sana kita belajar untuk menggali kira-kira apa yang menjadi masalah mereka, kebutuhan apa yang mereka tidak bisa penuhi sehingga mereka berbuat demikian. Selanjutnya kita arahkan, kita berikan pilihan kepada mereka bagaimana cara mereka untuk memperbaiki dirinya. Jadi bukan dari kita guru-guru yang mempres anak harus begini, tapi anak itu harus memiliki kemauan sendiri untuk berubah. Itulah yang dinamakan dengan disiplin positif dan akan membentuk pada budaya positif di sekolah. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kehilafannya atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan terima kasih sekali saya ucapkan Bapak Ibu atas waktunya menghadiri diseminasi budaya positif di sekolah pada hari ini. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Ibu MC.
deposit di sekolah kita semakin meningkat, guru semakin lebih terarah, melengkapi kekurangan-kekurangannya. Selanjutnya, alhamdulillah setelah selesai kita membacakan surat makasih ya Bu, kasih ditutup aja. Baca doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mantap, luar biasa semangatnya ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar ya. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan berdiskusi ya. Kita akan mendiskusikan tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Peraturan ya, peraturan katanya. Apa lagi? Sikap, disiplin ya. Nah, kita akan diskusikan. Kita akan belajar menyusun keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu dia lebih apa ya namanya, pernyataannya itu lebih umum. Nanti ya kita akan diskusikan bersama. Nah sekarang ingat-ingat peraturan di kelas kita, di sekolah kita. Ibu ingin kalian membayangkan ya akan seperti apa, ingin seperti apa kelas kita. Jadi kalian nanti tuliskan di sini. Misalkan kalau kalian ingin kelas kita itu aman dari sampah, berarti tulis dulu di sini jangan buang sampah sembarangan. Terus misalkan tidak boleh mencontek. Kalian tulis dulu di sini semua. Nanti kita akan tempel di depan. Kemudian nanti kita akan pisahkan mana yang memiliki nilai yang sama. Nanti kita akan menyepakati nilai yang sudah kalian tuliskan di sini. Paham? Boleh 2 orang dibagikan kertasnya. Dino boleh, April silahkan. Boleh warna manapun ya, silahkan. Yang lebih banyak.
Terima kasih ya atas kalian yang apa yang menjadi harapan dan keinginan kalian yang akan diterapkan di kelas kita ini. Baik, dimasukkan anak siap. Balikkan sama ya. Oke, satu orang coba ya Amira, kalau Amira. Ini kan ya. Amira sama semua. Boleh, Cika. Kita tulis ya, yang satu orang tulis di sana, yang sama. Kita sekarang lihat di sini, jangan menyempet, jangan berisik, jangan saling hina, jangan buang sampah sembarangan, jangan berisik. Ini sama semua ya, jangan membuang sampah sembarangan juga, jangan menghina. Sekarang kita akan menganalisa tadi pernyataan yang sudah kalian buat di kertas apakah sama atau tidak. Kita akan kelompokkan. Baik, Teh Amira ya. Amira yang akan membantu menuliskan sebelah sana ya Amira ya, sebelah ujung sana. Menuliskan nilai yang sudah kalian tulis di sini. Yang pertama ini apa nih yang paling banyak tutup nih? Jangan berisik saat belajar ya. Oke. Ini nilai yang ingin kalian sampaikan ya. Silakan tulis dulu, jangan berisik saat di kelas. Apalagi Teh, yang sama. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan Teh, jangan buang sampah juga. Apalagi Teh, yang sama. Jangan saling menghina, ini banyak sekali ya. Jangan saling menghina. Cirian nih Teh, jangan saling menghina. Jangan di antaranya kalau ada orang tua ya, tidak boleh ya. Kita sepakati mulai sekarang tidak boleh lagi menghina, apalagi membawa-bawa nama orang tua. Jadi dari sini, terima kasih. Ada 7 ya di sini, 7 nilai ya atau pernyataan yang ingin kalian penuhi di kelas ini. Yang pertama jangan berisik, yang kedua jangan membuang sampah sembarangan, yang ketiga jangan saling menghina, yang keempat jangan mengambil barang tanpa izin, yang kelima tidak boleh menyontek, keenam jangan melanggar peraturan sekolah, dan ketujuh jangan makan di kelas. Nah, ketika ini aturan ini akan dibuat keyakinan kelas, maka kita mengubahnya menjadi kalimat positif. Artinya sudah ganti, jangan menggunakan kata jangan. Tidak menggunakan kata jangan. Oke, baik ya. Oke. Yang pertama kita ubah. Jangan berisik.
harus siap. Iya. Tidak menggunakan kata jangan dan tidak. Iya. Oh, Berisik. Jangan berisik tapi disampaikan dengan cara positif itu apa misalnya? jangan berberisik. Tidak Memakai jangan. tidak berisik. Kelas harus hening. Nah, kelas harus hening katanya. Boleh sini. Kelas harus Nih. hening. Jangan Saat Pelajaran. jelaskan ya. Kemudian apalagi jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempat. Jangan saling menghina. Jaga ucapan. Menjaga ucapan. Jangan mengambil barang orang yang berizin. tidak boleh. Apa berada di sini? Ambil. Meminta izin ya saat menjabat. Terang. Saat menjabat. Tidak boleh menyontek. Mengerjakan soal. Belajar ya atau mengerjakan soal. Jangan melanggar aturan sekolah. Berarti mematuhi Aturan. aturan. Dan jangan makan di kelas. Makan saat istirahat. Di luar kelas ya. Makan. Anak ibu sekalian, terima kasih mengucapkan ya terima kasih kalian untuk mengungkap atau memberikan pendapat kalian tentang apa yang ingin kita wujudkan di kelas kita. Nah, dari sekian banyak masukan sudah dituliskan karena ini hampir sama ya. Sudah dituliskan surat ini oleh Amira. Kemudian kita sudah keluarkan bentuk kalimat positif. Dari kalimat positif inilah, ini yang paling banyak muncul adalah sikap saling menghargai. Baik menghargai orang lain maupun menghargai diri sendiri. Misalkan kelas harus hening saat guru menjelaskan. Berarti kelas harus hening saat guru menjelaskan. Berarti ada sikap saling menghargai. Ya, menghargai yang berbicara. Ada yang presentasi juga. Kemudian membuang sampah ke tempatnya. Nah, ini masih menilai apa? Menjaga kebersihan atau peduli lingkungan. Menjaga ucapan, menghargai orang, minta izin, juga menghargai orang, jujur, menghargai diri sendiri. Kemudian menghormati peraturan, yang menghormati diri sendiri dan orang lain. Dan terakhir makan menjaga istirahat, juga menghormati orang lain. Jadi intinya bila yang kita sepakati ya untuk beberapa tahun ke depan adalah saling menghormati atau menghargai baik diri sendiri maupun orang lain serta peduli terhadap lingkungan. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Yang ada Ibu Ahiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Cika. Saya Dinda. Kami sangat senang belajar dengan Ibu Mirna karena menyenangkan, asik, seru, dan tidak membosankan.